melawan kesombongan dan arogansi diri. Nah, ini penyakit ini. Ini penyakit yang luar biasa. Ini penyakit yang memang kita semua alami, yaitu kesombongan. Kita melawan kesombongan dan arogansi diri membutuhkan apa? Membutuhkan kesadaran dan kerendahan hati dan usaha terus-menerus. Ya. Sadarilah bahwa manusia itu biasa memiliki banyak keterbatasan. Nah, kita gak serba bisa gitu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi. Kita tahu bahwa kita ini tidak sempurna. Selalu salah, selalu dosa, selalu keliru. Nah, yang sempurna itu siapa? Yang sempurna itu Nabi. Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu beliau adalah manusia yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kami ucapkan kepada para mualaf dan kaum muslimin serta pemirsa di acara Secangkir Kopi di pagi hari ini. Terima kasih bahwa sudah dengan setia mengikuti acara kami ini yang sudah kesekian episode. Kita tahu bahwa hari ini ada hari terakhir libur. Besok sudah akan kembali bekerja atau sekolah, ya. Jadi mungkin hari ini merupakan hari terakhir libur sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Baik, kita tidak berpanjang lebar lagi, langsung kita akan memasuki topik pembahasannya. Topik pembahasan pagi ini adalah melawan kesombongan dan arogansi diri. Nah, ini penyakit ini. Ini penyakit yang luar biasa. Ini penyakit yang memang kita semua alami, yaitu kesombongan. Oke, kita melawan kesombongan dan arogansi diri membutuhkan apa? Membutuhkan kesadaran dan kerendahan hati dan usaha terus-menerus. Ya, berikut ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, ini untuk kita mengetahui kesombongan dan arogansi kita, ada beberapa cara yang bisa dideteksi. Gitu. 1. Kenali dan akui kesombongan. Nah, berani nggak nih langkah pertamanya? Langkah pertamanya sadari bahwa sifat sombong itu ada dalam diri kita. Refleksikan tindakan, pikiran, atau kata-kata yang menunjukkan arogansi. Nah, orang yang terjerat dengan arogansi itu biasanya akan berurusan dengan urusan yang lebih besar. Kita tahu bahwa belakangan ini ada banyak kasus orang sombong, arogan, akhirnya dihukum secara sosial. Padahal kesombongan itu mungkin menurut yang bersangkutan tidak biasa-biasa saja. Tapi ketika ada penilaian dan lalu berlanjut, wah, ini jadi masalah gitu. Oke. Nah, kemudian kita jangan takut mengakui kelemahan diri kita, karena itu adalah bagian dari proses memperbaiki diri. Kadang kita takut mengakui kelemahan diri kita. Gak usah takut. Karena itu adalah bagian proses memperbaiki diri. Mau memperbaiki diri kan harus tahu dulu kelemahan kita. Kalau tidak, bagaimana kita memperbaiki diri? Ya nggak mungkin kan? Oke. Yang kedua, latih kerendahan hati. Nah, ingatkan diri kita bahwa semua keberhasilan, kelebihan, atau keunggulan yang dimiliki itu berasal dari usaha bersama, dukungan orang lain, dan kehendak Tuhan. Jadi jangan merasa diri paling hebat. Seakan-akan keberhasilan itu adalah upaya diri sendiri. Tidak ada kaitan sama orang lain. Padahal orang lain ikut berperan di situ. Ya termasuk Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkehendak, dia kerja make gempor juga nggak berhasil kan? Ada kan seperti itu. Ya, memang sudah ditakdirkan nggak akan berhasil, dia tidak akan ada berhasil. Tapi justru kesabarannya itu yang Allah nilai. Ketika dia menghadapi ketidakberhasilan dia, beda lagi tuh penilaian Allah. Kita nggak tahu Allah nilai kita dari apa. Apakah Allah nilai kita dari kita banyaknya harta? Kita belum tahu juga. Tapi kelebihan harta juga bukan hal yang salah. Kalau harta itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, ya itu bagus. Gitu. Jadi banyak hal yang kita hanya Allah yang tahu.
kita sendiri nggak tahu, tapi minimal kita bisa mendeteksi. Oke? Yang ketiga, kita belajar mendengarkan. Nah itu, belajar mendengarkan artinya apa? Dengarkan pendapat orang dengan hati terbuka, tanpa merasa lebih tahu atau lebih benar. Nah itu, kadang-kadang kita sulit mau dengar pendapat orang. Orang begitu berpendapat, kita udah langsung potong. Sudah mengatakan bahwa pendapatnya itu tidak tepat, tidak benar. Pendapat kita lebih bagus, lebih benar. Nah ini juga harus kita rubah tuh, cara seperti itu. Dan ini yang akan menyebabkan kita kesombongan kita muncul. Dan ini lama-lama bisa jadi arogansi. Ya. Terus kemudian apalagi? Hormati perbedaan pandangan sebagai bentuk penghargaan terhadap orang lain. Ya ini tidak semua orang sama kan. Saya dan Anda tidak sama. Karena latar belakang kita berbeda. Suku kita berbeda. Tentu pandangan hidup kita juga berbeda. Nah kita perlu hargai. Gitu. Jangan sombong. Jangan merasa diri hebat. Ya. Dan satu hal lagi yang paling penting itu adalah praktekkan rasa syukur. Nah, fokuslah pada rasa syukur atas apa yang dimiliki. Bukan pada pencapaian atau kelebihan. Mengikuti nafsu. Itu. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita baru bisa bersyukur kalau kita mencapai kekayaan. Gitu. Nah, itu keliru. Itu fokusnya pada pencapaian. Atau berlebih-lebihan sehingga mengikuti nafsu. Ya. Sebetulnya rasa syukur itu sangat bermanfaat. Dia bisa membantu kita untuk menggairahkan harga kecil dan menjaga hati kita dari perasaan superior, merasa diri hebat, unggul. Orang lain nggak bisa seperti kita. Kita udah paling hebat. Pokoknya kamu nggak bakal bisa sama saya gitu biasa. Nah, itu jatuhnya nanti ke arogan dia, sombong dan arogan ya. Terima kritikan dengan bijak. Nah, kadang-kadang kita sulit nih mau terima kritikan. Walaupun kritikan ada berbagai macam. Ada kritik membangun, ada kritik menjatuhkan. Gitu loh. Nah, kritik membangun atau menjatuhkan pun kita jangan defensif. Atau marah-marah ketika dikritik. Jadikan kritik itu sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Nah, kalau ada orang memberikan kritikan, terima aja. Nggak usah dikomentari. Nggak usah responsif. Nggak usah langsung direspon, karena kita nggak perlu respon. Kita cukup kita terima, kita renungkan, kita lihat, kita pelajari apa itu betul. Kalau betul, memang ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau tidak betul, masuknya sebagai fitnah, kita biarkan saja. Toh nanti ada saatnya dia akan kena batunya. Gitu. Nah kalau udah demikian kan enak kita hidup, nggak repot gitu loh. Oke? Nah tadi cerita mengenai terima kritikan dengan bijak, ya. Kemudian kita bicara lagi mengenai bantulah orang lain. Nah, pernah nggak kita bantu orang lain? Melayani, ya, membantu orang lain dengan tulus, dapat mengurangi rasa sombong. Nah, ketika kita membantu orang lain dengan tulus, itu bisa mengurangi rasa sombong. Karena ternyata ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Ingat, bahwa memberi manfaat bagi orang lain adalah salah satu bentuk kemuliaan hati. Nah, itu. Nah, kemarin kita bahas mengenai hati kotor dan hati bersih. Nah, ini juga menyangkut hati ini. Jadi kalau kita membantu orang, memberikan manfaat, insya Allah hati kita mulia. Nah, ini lebih dari hati bersih itu kalau mulia. Oke, sekarang kita bicara mengenai renungkan keterbatasan diri. Sadarilah bahwa manusia itu biasa memiliki banyak keterbatasan. Nah, kita nggak serba bisa gitu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi. Kita tahu bahwa kita ini tidak sempurna. Selalu salah, selalu dosa, selalu keliru. Nah, yang sempurna itu siapa? Yang sempurna itu Nabi. Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau adalah manusia yang sempurna. Ya. Manusia yang bisa dipercaya, Al-Amin. Nah, manusia yang penuh rahmat, gitu. Ar-Rahman, gitu. Nah ini makanya kita tak sempurna, kita masih banyak maksiat, ya. Kita masih banyak hal yang kita menutup diri, membohongi orang, ya kan? Jadi kita perlu banyak introspeksi, ya. Ya. Kesombongan hanya akan menjauhkan kita dari kebajikan sejati. Nah kalau kita sombong terus, maka lama-lama kita nggak punya kebaikan. Ya, yang ada cuma itu.
kita arogan. Nah, satu saat kalau kita ketemu sesuatu yang berat, kita akan ditinggal, akan menghadapinya dengan sendiri, dan itu berat. Nah, kemudian ini, dekatkanlah diri dengan Tuhan. Ya, berdoa dan minta petunjuk. Ya, kembali lagi bahwa kita ini kan ciptaan Tuhan. Jadi, ciptaan Allah. Jadi kita ini harus berdoa dan minta petunjuk. Ya kan? Dalam banyak ajaran agama, kerendahan hati dianggap sebagai salah satu sifat mulia. Gitu. Ya, dalam berbagai agama. Kita dibilang di luar agama Islam, itu rata-rata mengajarkan mengenai sifat mulia, yaitu apa? Yaitu kerendahan hati. Nah, kita pernah bahas di episode kita beberapa waktu yang lalu, yaitu mengenai rendah hati bukan berarti rendah diri. Nah, ini kita sudah pernah bahas. Oke, jadi proses melawan kesombongan adalah suatu perjalanan panjang, ya, dengan niat kuat dan usaha yang konsisten. Insya Allah sifat ini perlahan dapat dikontrol dan dikendalikan. Jadi kesombongan itu juga kadang dibutuhkan, tapi dengan kadar yang jelas, gitu loh. Jangan berlebihan, gitu. Nah, oleh karena itu, maka di kesempatan ini kami juga mohon maaf bila mana acara ini mungkin disajikan dengan ada sedikit rasa kesombongan, gitu loh. Sebetulnya kami bukan sombong, kami mencoba untuk menyajikan sharing untuk kebaikan kita bersama. Moga-moga ini menjadi manfaat buat kita semua, dan semoga ini akan tetap bisa berlanjut, akan tetap tersiarkan, dan dengan dukungan para sahabat, para mualaf, kaum muslimin, ya, untuk subscribe di acara ini sehingga acara ini bisa terus menerus diperbaiki, memunculkan program-program baru untuk supaya lebih lengkap dan lebih banyak yang bisa dibagi mewarnai kehidupan kita. Nah, kami rasa cukup sampai di sini. Kami tidak lagi berpanjang lebar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi pagi.